Perkenalkan, saya Cevinta Pisparamita, bisa dipanggil Pinta. Saya berasal dari daerah istimewa Yogyakarta, yang tepatnya berada di Sleman. Saat ini saya berusia 19 tahun. Saya adalah seorang mahasiswi di Universitas Amikom Yogyakarta. Saya mengambil prodi Ilmu Komunikasi dengan Fakultas Ekonomi dan Sosial. Saya berasal dari kelas 22 IK 9 atau 22 Ilmu Komunikasi dengan NIM 22963133. Video ini saya buat untuk memenuhi ujian akhir semester pada mata kuliah kepemimpinan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi cerita tentang pengalaman pribadi saya ketika saya menjadi seorang pemimpin. Akan tetapi sebelum memasuki cerita saya akan menjelaskan apa sih itu kepemimpinan dan juga apa sih itu pemimpin. Nah, kepemimpinan merupakan suatu keahlian seseorang dalam membimbing, mengarahkan, serta mengelola SDM yang ada di dalamnya. Nah, jadi kepemimpinan itu lebih merujuk kepada suatu keahlian. Nah, maka kalau pemimpin adalah orang atau seseorang yang bertugas atau ditunjuk untuk memimpin sekelompok orang dalam sebuah organisasi atau pada sebuah tim kerja. Nah, setidaknya dalam diri seseorang itu harus terdapat jiwa kepemimpinan. Paling tidaknya itu bisa memimpin dirinya sendiri. Ada beberapa kesempatan saya pernah mengikuti sebuah kepanitiaan dan juga organisasi. Nah, beberapa kegiatannya antara lain adalah yang pertama, saya mengikuti sebuah organisasi yang bernama Rohis pada saat saya SMA. Yang kedua, saya mengikuti kepanitiaan 17 Agustus. Di sana saya menjadi bendahara dan juga apresiasi. Yang ketiga, saya menjadi wakil ketua dalam kegiatan Ramadan pada tahun lalu. Dan yang keempat, saya mengikuti sebuah kepanitiaan di kampus, yaitu panitia masa orientasi mahasiswa baru atau lebih dikenal dengan PPM Amikom 2023, yaitu tepatnya pada tahun lalu. Dan yang terakhir, saya menjabat sebagai sekretaris selama 2 periode dalam organisasi Karang Taruna yang berada di desa saya, di tempat tinggal saya. Tapi pada kesempatan kali ini saya akan berbagi cerita tentang pengalaman saya menjadi wakil ketua dalam kegiatan Ramadan. Dalam kegiatan Ramadan ini saya mempunyai visi dan misi. Visi yang saya terapkan pada saat itu dalam kegiatan Ramadan kali ini menjadi wadah bagi masyarakat untuk menjalin silaturahmi dan memperdalam agama Islam. Serta terdapat 3 misi yang saya terapkan, yakni yang pertama, membuat lingkungan Ramadan yang menyenangkan. Yang kedua, menjadikan bulan Ramadan sebagai bulan mencari pahala. Dan yang ketiga, mengoptimalkan dalam belajar dan memperdalam ilmu agama. Nah, dalam menjalankan kegiatan Ramadan ini, saya sebagai wakil ketua dipilih secara langsung oleh Ketua Karang Taruna yang ada di desa saya dengan tujuan agar kami semua anggota di dalam Karang Taruna ini ikut merasakan dan berpartisipasi bagaimana rasanya menjadi seorang pemimpin. Nah, setidaknya juga kita diajarkan bagaimana untuk tampil di depan banyak orang dan mengkoordinasikan orang-orang tersebut. Nah, dari sanalah saya belajar untuk mengontrol emosi, mencari jalan keluar ketika menghadapi suatu permasalahan, dan mengkoordinasikan orang-orang dalam kegiatan tersebut yang tentunya sangatlah tidak mudah. Nah, untuk mencapai visi dan misi yang sudah saya buat,
saya menerapkan gaya kepemimpinan demokratif, yakni membina hubungan baik dengan anggota tim. Dan berikut beberapa hal yang saya lakukan. Yang pertama, saya melakukan briefing atau memberi arahan terlebih dahulu sebelum memulai kegiatan. Yang kedua, kami saling memperkuat komunikasi antar tim agar tetap berjalan lancar kegiatan yang akan dilakukan. Dan yang ketiga, saya melakukan evaluasi setiap selesai melakukan sebuah kegiatan atau setelah selesai melakukan kegiatan pada hari itu untuk tahu kedepannya lebih baiknya seperti apa, serta saya menerima sebuah kritikan dan juga saran untuk menjadi masukan saya dan juga anggota tim lain. Dalam sebuah organisasi atau kegiatan pastinya tidak terlepas dari suatu permasalahan baik dari internal maupun eksternal. Cara yang saya gunakan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan cara komunikasi yang baik. Komunikasi yang dilakukan secara terbuka, jujur, dan juga transparan, sehingga semua anggota tim yang ada akan lebih paham dan juga meminimalisir adanya sebuah konflik. Nah, kemudian kami melakukan mediasi atau penyelesaian secara bersama-sama, seperti mencari solusi yang dapat diterima oleh semua pihak agar tidak berkelanjutan dan menimbulkan masalah baru. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian cerita kali ini, dan dadah! Sampai jumpa di cerita selanjutnya.